Nah, kita kan masuk ke perhitungan termokimia. Jadi, perhitungan termokimia ini ada banyak. Salah satunya menggunakan kalorimeter ini ya. Penentuan perubahan entalpi reaksi yang pertama berdasarkan eksperimen. Berdasarkan eksperimen ini maksudnya berdasarkan percobaan. Itulah yang kata Miss tadi, bisa pakai kalorimeter. Kalorimeter itu kan alat. Nah, biasanya tuh alatnya tuh nggak semua sekolah tuh ada. Miss juga nggak tahu di sekolah kita tuh ada apa nggak kalorimeter. Nah, kalau nggak ada kalorimeter itu bisa pakai cup of mie. Itu pakai cup of mie. Nah, gimana caranya tuh Miss? Kita tuh ngukur seberapa besar masanya, seberapa besar kalornya, seberapa besar suhunya gitu. Q ini kan kalor, M ini massa. C ini massa jenis, kalau C ini sudah ketentuan, sedangkan delta T ini suhu. Jadi suhu awal, kita tuh hitung suhu awalnya berapa, suhu akhirnya berapa. Nah, dikurang suhu akhir, dikurang suhu awal gitu. Jadi rumus-rumusnya pakai ini. Nah, kapan penggunaan rumus ini? Penggunaan rumus ini sesuai dengan soal. Kalau soal nanya kalor pakai rumus Q, kalau soal nanya perubahan entalpi pakai rumus delta H. Jadi tergantung soal. Jadi ngerjain ini tergantung soal. Contoh soal yang ini ya. Ini soal ini mirip dengan soal nomor 1 yang Miss kemarin, yang Miss tadi. Punya kalian tuh caranya tuh sudah benar, tapi hasilnya tuh salah. Punya kalian bertiga. Punya Zaza, punya Erin, punya Zaza, punya Erin, sama punya Abian. Itu sudah ngerjain semua, tapi hasil akhirnya itu yang salah. Hasil akhirnya salah. Jadi nanti dibenerin lagi. Ini Miss jelasin, tapi nanti dibenerin lagi ya, yang benernya itu gimana. Ini Miss jelasin dulu. Contoh yang pertama. Coba lihat di soal nomor 1, soal nomor 1 yang di soal, sama contoh ini. Ini mirip, tapi beda. Ya, ini kan kalau di soal ini, jika 10 gram NaOH MR40, bentar. Nah, jika 10 gram NaOH MR40 dilarutkan dalam 100 gram air. Setelah semua NaOH larut, suhu larutan naik dari 25 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius. Hitung delta H NaOH tersebut. Nah, kalau ini kan yang ditanya delta H. Tapi kalau yang di soal kemarin ditanya apa, Rin? Coba, Rin, baca lagi soal yang kemarin, Rin. Za, salah. Coba Za, dibaca Za. Percampuran 100 ml larutan HCl 2 meter dan 100 ml. Larutan sebentar. 2M itu bukan 2 meter, tapi 2 molaritas ya. M besar itu ya. M besar itu molaritas, lihat. Terus lanjut Za. Menyebabkan kenaikan suhu larutan dari 25 derajat Celcius menjadi 31,5 derajat Celcius. Ya. Jika kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 per Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis air 1 gram per mililiter. Tentukan kalor reaksi NaOH. Nah, jadi yang ditanya apakah? Yang ditanya apa? Kalornya kan? Iya, Miss. Ditanya kalor ya. Kalau kalor itu Q berarti. Nanti si Abian masuk. Abian, bisa masuk Abian? Bisa, Miss. Nah, sudah ya. Nah, baru ini kan ketemu sama Miss. Oh, Miss. Miss, ya. Bajuku ini, Miss. Di warungku, Miss. Oh ya, sudah ada apa? Ya, apa, Miss? Banyak anian alasan Abian, Miss. Ngapa kau? Oh. Nama di warung. Untung dia masuk, Za. Alhamdulillah, Miss.
Cek dulu, bentar ya, Miss. Yang soal kemarin tuh mana sih? Mana ya soal kemarin Miss tidak bisa nampilin jadi. Sudah kalian baca tadi Be ya? Yang baca tadi Be ya? Oh, Miss. Abian buka yang soal kemarin Abian sama catatan kemarin. Nah, ini ya kalau yang tadi kan yang nomor 1 kan yang ditanya apa? Tentukan kalor reaksi kan? Tentukan kalor reaksi. Nah, kalau kalor reaksi itu pakai rumus Q nih. Pakai rumus Q yang ini. Q larutan sama dengan MC delta T. Q larutan sama dengan MC delta T. Karena yang ditanya kalor reaksi. Nah, kalau soal yang contoh Miss ini yang ditanya delta H pelarutannya. Tapi kan kalau mau nyari delta H pelarutan harus tahu apa? Ini rumus delta H ada apa? Ada Q juga kan? Ada Q larutan juga kan? Nah, berarti dicari juga dulu Q larutannya sama aja. Jadi cari dulu Q. Q tadi kan rumusnya MC delta T atau kalau kalian mau cepet ingatnya macat. Jadi macat MC delta T ya. Jadi macat ini ingatnya. Nah, gimana caranya, Miss? Kita buat diketahui dulu biar enak ngerjainnya. Jadi dibuat diketahui dulu apa-apa yang diketahui dari soal ini kan. Di sini kan ada apa? 10 gram kan? 10 gram NaOH dilarutkan dalam 100 gram air. Nah, sedangkan M di sini itu massa. M di sini kan massa. Massa. Aduh. Nah, massa. Massa itu kan massa seluruh. Massa seluruhnya tuh apa? Ada apa aja di sini? Ada 10 gram NaOH sama ada 100 gram air. Nah, jadi dicampurkan kan misalnya itu ada di dalam gelas, ada 10 gram NaOH sama 100 gram air. Nah, itulah masanya. Jadi masanya ditambah 100 ditambah 10. Gitu. Kalau yang di soal kalian, masanya ada berapa? Coba dilihat. 100 mili, Miss. Nah, 100 mili. 100 mili apa? Di situ. 100 mili larutan HCl. HCl. Dicampur dengan 100 mili NaOH. Nah, jadi ditambah kan? Jadinya ditambah 100 ditambah 100 jadi berapa masanya? 200. Nah, jadi M-nya kalau di soal kalian itu 200. Itu ya. Terus udah tahu M, kalau sudah tahu M ada C. C-nya berapa? C-nya di sini ada berapa? Ini biasanya C itu diketahui di soal atau sudah ketetapan C itu ya. C itu bisa 4,18 atau 4,2. Kalau enak ngerjainnya pakai 4,2 aja. Jadi 200 yang soal kalian ya ini ya. 200 ditambah 4,2 dikali 4,2 kan berarti 200 dikali 4,2. Kalau ini kan 100 tambah 10, 110 dikali 4,18. Terserah mau pakai 4,18 atau 4,2 untuk nilai C-nya. Paham? Paham. Zaza paham? Paham, Miss. Nah, terus ada apa lagi selain M, selain C? Ada apa lagi? Ada? Delta T. Ada delta T. Delta T ini perubahan suhu. Jadi harus dikurang dulu. Lihat, kalau di soal kalian suhunya dalam apa? Dalam derajat Celcius ya? Ya, Miss. Nah, dalam derajat. Jadi benar dalam derajat Celcius. Kalau misalnya di soal masih dalam Kelvin, ubah dulu dalam Celcius. Karena di sini udah Celcius, jadi langsung aja. T akhir dikurang T awal atau T2 kurang T1. T2-nya berapa? T2 tuh yang akhir. Akhirnya dari berapa? Jadi di soal lihat. Suhu larutan dari 25 derajat Celcius menjadi 31,5 derajat Celcius kan di soal kan? Ya. Itu kan? Nah, dikurang 31,5 dikurang 25. Nah, itulah nilai delta T-nya. Berapa 31,5 dikurang 25? 6,5. Nah, 6,5. Jadi 200 dikali 4,2 dikali 6,5. Nah, itulah hasilnya yang nomor 1. Yang Abian benar? Salah, Miss. Salah. Nah. Ini 8,5 aku, Miss.
Nah, benari ya, yang Abian benari, yang Zaza juga benari. Agi kumpul lagi sama Miss. Iya, Miss. Itu. Jadi nanti kumpul yang benernya. Jadi gitu ya, dikurang. Kalau yang soal nih, contoh yang soal ini, lihat soal yang Miss contohin di sini ya. Kalau di sini kan suhunya dari 25 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius. Dari 25 jadi 26 kan? Berarti 26 dikurang 25, berapa 26 kurang 25? 1. 1, makanya di sini 1. Gitu. Dikali semuanya, dapatlah ini. Satuan dari Ki itu Joule. Satuan dari Ki ini Joule. Kalau mau rubah ke kilojoule bisa. Itu diapain? Joule ke kilojoule dibagi 1000 ya. Naik kan Joule ke kilojoule kan? Dibagi 1000. Kalau mau dijadikan kilojoule. Terserah satunya boleh Joule, boleh kilojoule. Tapi biasanya harus konsisten. Kalau Joule, Joule semua. Kalau kilojoule, kilojoule semua. Nah, sudah kan, kalau yang soal diskussi kemarin cuma sampai sana kan, cuma sampai cari Q ya. Nah, kalau di soal ini cari delta H-nya juga. Ini, cari delta H-nya juga. Rumus delta H itu min Q larutan. Jadi dikasih negatifnya aja di sini. Nah, jadi min dari 459,8 Joule ini. Jadi ini nilai Q larutannya kita udah dapat 459,8 Joule. Nah, rumusnya min Q larutan. Jadi min dari Q tadi kan. Nah, ini untuk 0,25 mol NaOH. Ini tahu dari mana? Kalau dia 0,25 mol NaOH, itu dari sini. Dari MR-nya ini tadi. Nah, jadi ini dikalikan 4 biar jadi 1. Tapi ini kan nggak Miss masukkan di soal kan, cuma buat sini aja ya. Jadi bisa kan yang nomor 1? Bisa. Nah, jadi kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, kalau ini kan tadi kan berdasarkan eksperimen. Jadi yang berdasarkan eksperimen itu pakai rumus-rumus ini, tergantung soalnya pakai yang mana gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang berdasarkan hukum Hess. Kalau hukum Hess itu bunyi ini ya. Perubahan entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi yang dilihat cuma awal sama akhir, jalannya itu nggak dilihat. Nah, biasanya kalau hukum Hess itu tinggal ditambah. Ada reaksi, itu tinggal ditambah. Delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi ini bisa kalian pelajari kalau hukum Hess itu gimana gitu kan. Nah, Miss fokuskan sama 3 soal kemarin dulu aja pembahasan hari ini ya, karena waktu kita tidak banyak. Nah, jadi kalau pakai hukum Hess itu tinggal tambahin aja delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 gitu. Di video kemarin itu sudah jelas sebenarnya, yang video yang Miss kasih di link itu kan. Nah, terus ini yang ketiga. Ini cara yang ketiga itu menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, inilah contoh soal kalian yang kedua kemarin. Soal kalian yang nomor 2. Pakai rumus ini kan. Nah, kalau ini nih, dia kan penentuan berdasarkan pembentukan standar. Gimana nih kita tahu dia itu pakai rumus yang ini, apa yang ini, apa yang ini? Kalau yang pembentukan standar ini, kalau diketahui nilai-nilainya. Kalau diketahui nilai-nilai seperti ini, berarti menggunakan pembentukan standar ini. Rumusnya apa? Produk dikurang reaktan. Ini lihat punya Zaza sudah benar, tapi pas ke bawahnya yang salah. Kalau Abian ngomong belum paham ya nomor 2-nya ya. Yes. Nah, jadi dilihat. Rumus yang nomor 2 itu pakai yang ini. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Tahu nggak produk yang mana, reaktan yang mana? Tak tahu, Miss. Belum tahu ya. Nah, jadi kita pelajari dulu. Produk itu yang setelah panah. Misalnya ada reaksi. Ada reaksi. Yang sebelum panah, ini ya contohnya. Yang sebelum panah itu namanya reaktan. Ini, yang sebelum panah namanya reaktan. Yang setelah panah namanya produk. Produk itu kan hasil kan. Jadi dia setelah panah. Kalau reaktan itu reaksinya. Reaktan itu reaksinya. Contoh ini ya, misalnya kita ambil, nah reaksi ini. Ca tambah setengah O2 jadi CaO. Mana produk, mana reaktan? Produknya CaO, Miss. Nah, produknya si CaO kan? CaO. Produknya si CaO karena dia di sebelah kanan.
sedangkan reaktannya yang sebelum panah. Nah, itu kan gitu ya. Lanjut. Tahu kan? Jadi tahu ya yang mana produk, yang mana reaktan. Tahu ya yang mana produk, yang mana reaktan. Nah, misalnya ini ada reaksi. Bentar, pilih lagi. Nah, ini ada contoh soal misalnya. C3H8 ada nilai-nilainya ini kan. Nah, coba lihat soal kalian nomor 2 kemarin. Ini sudah bisa nampilin soalnya. Soal nomor 2, sudah ketemu soal nomor 2 kemarin? Yang C2H6, ada ya, C2H6 ya. Nah, itu kan mirip ya, kalau ini kan soalnya C3H8, tapi kalau yang di soal itu C2H6. Yang di soal kita kemarin C2H6. Nah, ini kan ada pakai, kenapa dia pakai rumus ini? Karena diketahui nilai-nilainya ini. Diketahui nilai-nilainya, jadi pakai rumus yang ini kan. Nah, terus kita itu yang ini kan ada nilainya. Rumusnya itu kan apa tadi? Produk dikurang reaktan. Atau kalau bingung produk dikurang reaktan, kanan dikurang sama kiri. Kanan tuh kanan setelah panah ini. Nah, kanan setelah panah dikurang kiri sebelum panah. Gitu. Nah, jadi gimana Miss? Kita lihat dulu reaksinya sudah setara apa belum. Ini. Kalau yang di soal contoh ini ya, yang contoh ini bukan yang di soal kalian kemarin. Di sini ada C3H8. Yang sebelum panah C-nya ada berapa ini? C-nya ada berapa? Ini nanti berapa nih? Ada C3, Miss. Ya, ada 3 kan. Nanti ini hapus dulu ini yang bingung. Nah, ini ya. C-nya ada 3 ya. Ini C-nya ada 3 yang sebelah kiri. Sebelah kanannya C-nya ada berapa ini? Ada 1, Miss. ini? Lihat koefisien. Lihat koefisien. Koefisiennya berapa? 3, Miss. 3. Berarti sama-sama 3 kan? Kiri 3, kanan 3. Sama kan? Terus lanjut. H-nya. H di sini ada berapa? Sebelah kiri H-nya ada berapa? Sebelah kiri H-nya ada 8. Sebelah kanan H-nya ada berapa ini? Nah, ada berapa ini? Ada 8, Miss. Ada 8 ya. 4 dikali 2. 8 juga kan? Nah, jadi kiri 8, kanan 8. Lihat O-nya. O di kiri ada berapa? Nih. 5 dikali 2. 10 kan? Kalau yang sebelah kanan ada berapa? Lihat di sini. Di sini ada 3 dikali 2 berapa? 6. 6 ditambah yang ini ada 4. 6 tambah 4. 10. Nah, jadi kiri sama kanan sudah sama ya. O-nya 10, H-nya sama-sama 8, C-nya sama-sama 3, ya kan? Ya kan nih kalau yang di soal ya. Kalau yang di contoh soal ini ya. Nah, coba kalau yang di soal kalian. Coba lihat soal kalian. Soal kalian ada berapa? C2H H6. Terus nanti Miss hapus ini. C2 Miss tulis saja ya di sini C2 H6. Terus diapain lagi? Duh, jelek sekali. Ditambah O2 menjadi CO2 menjadi CO2 ditambah H2O ya. Iya, Miss. Ditambah H2O. Nah, coba diperhatikan dulu ini. Kiri sama kanan sudah sama atau belum? Kita perhatikan dulu di sini. C di sini ada berapa? Miss ganti spidolnya. C di sini ada berapa? Sini ada berapa C-nya? 2, Miss. 2. C di sini ada berapa? Baru ada 2, berapa? Miss. Mana 2? 1, Miss. 1 kan? Baru ada 1 kan? Berarti harus disetarakan dulu, Za. Sebelah kiri sama sebelah kanannya. Gimana ya tarainnya, Miss? Ditambah 2, ditambah koefisien. Berarti C yang di sini ditambah koefisiennya 2. Biar sama. Gitu. Sudah? Sudah ya? Sudah tambah koefisien ya, 2. Terus gimana lagi, Miss? Kita lihat H-nya. H di sini tadi ada berapa? H di sini ada 6. H di sini ada 6. H di sini ada berapa baru? Baru 2, Miss. 2. Kalau 6, 2 dikali berapa jadi 6? 2 kali 3. Nah, 2 kali 3. Jadi koefisiennya di sini dikasih 3. Itu. Lanjut O-nya, Za. O di kiri ada berapa, Za?
Mana Abian ini? Masih ada. 2, Miss. O-nya ada 2 ya. O di sini ada berapa? Ya. O yang di sini? O yang di 1. kanan. O yang di kiri kan itu. O yang di sini kan ada 2. O yang di sini ada hitung. Ini ada koefisien, Za. 2 kali 2. Nih, itu koefisien. 2 kali 2. 4, Miss. 4. Yang ini ada koefisien juga. Koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa ini? Bentar, Miss. Oh, yang di sini? 3, Miss. 3. Jadi 4 ditambah 3 berapa? 7. O sama dengan 7. Sedangkan di sini O-nya baru berapa? Baru 2. O di sini baru 2 kan? Kalau mau jadi 7 gimana? Kalau mau jadi 7 jadinya kita buat 3 1/2. 3 1/2. 3,5 kan? 3,5 kali 2 berapa? Berapa? 3,5 kali 7, 2. Miss. 7 kan? Nah, 7. jadi sama dia. Kiri 7, kanan juga 7. Jadi koefisiennya ini. Nanti reaksinya dibenerin kayak ini ya. Reaksi nomor 2. Boleh di screenshot dulu ini, Za. Oke, Miss. Reaksinya ini nanti. Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Miss. Yang jaga tuh cuma salah reaksinya itulah, Miss. Kalau salah reaksi, ke bawahnya salah semua, Za. Kalau reaksinya tuh awalnya. Nah, jadi ini Miss jelasin lagi ya. Miss jelasin lagi. Nah, lihat. Lihat. Kalau sudah dapat reaksi setara, Abian paham nggak reaksi tadi, Abian? Paham ya? Tak paham ya? Yang mana tidak pahamnya? Tadi dari apa ya tadi? Nggak paham galau Abian tuh, Miss. Keluar ke motor, Miss. Pantes. Nah, kakek ulang lagi, Be. Kakek ulang lagi, Beri. Ini Miss record. Ini Miss record. Kakek ulang lagi, Be. Buka lagi di SO. Kita lanjut dulu karena waktu kita dikit. Nah, lanjut dulu ya. Sudah dapat reaksi setara. Ini, sudah dapat reaksi setara. Baru kita masuk ke rumus. Baru kita masuk ke rumus ini. Rumusnya tadi kan produk dikurang reaktan kan? Rumusnya ini tadi. Rumus ini tadi. Nah, produk dikurang reaktan kan? Nah, produk dikurang reaktan kita masuki contoh yang di soal ini. Di sini kan sudah dapat reaksi setara. Berarti yang ini kan produknya kan? Produknya kan yang sebelah kanan kan? Berarti kita masuki 3 CO2. Ini kan 3 tuh ini koefisiennya. Bentar, mana kok ini? Nah, 3 ini kan koefisien ini. Koefisien ini kan 3. Nah, koefisien ini kan 3 kan? Makanya di sini 3. 3 jumlah CO2, 3 jumlah CO2 ditambah ada apa lagi di sini? Di sebelah kanan ini ada apa lagi selain CO2 ada apa? H2. Ada H2O. Ada H2O kan? Makanya ada berapa H2-nya? Ada 4 kan? Jadi ditambah 4 H2O. Ada apa lagi di kanan? Ini ada apa lagi di kanan? Nggak ada lagi kan? Habis kan di kanan? Habis ya di kanan? Nah, habis kanannya habis ditambah ini kanan ini ditambah dikurang yang kiri. Dikurang yang kiri. Ini kiri. Kirinya ada apa? Ada apa ini? Ada C3H8 kan? Ada C3H8. C3H8-nya ada berapa? Jumlahnya ini ada berapa? Koefisiennya ada berapa? Koefisiennya? Ada koefisien nggak? Nggak ada kan? 1 kan? Berarti 1 C3H8. Terus di kiri ini ada apa lagi? Selain C3H8 ada apa di sini? 5O2. 5O2 kan? Jadi di sini sebenarnya ditambah lagi. Ditambah 5O2. Tapi nilai O2 ini 0. Kalau ada O2 itu nilainya 0. Jadi makanya di soal ini kalau di contoh ini dia nggak dibuat. Nggak dibuat soal contoh di sini. Makanya dia langsung aja. Ini 0 nilainya. Terus kita masukkan. Ini kan tadi kan koefisiennya itu 3 kan? Koefisiennya 3. Nilai delta H-nya kita lihat di soal. Nilai delta H-nya kita lihat di soal. Delta HFCO tadi nilainya berapa? Ini kan?